Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel aku, Daumi. Terima kasih untuk yang sudah mampir, sudah like, sudah subscribe semuanya. Kali ini aku memasak pisang kepok bonyok. Ayo dicek apa sih bahan-bahan dan caranya bagaimana. Ayo mari cek di sini. Dan ini dia bahan-bahannya. Di sini sudah ada pisang, air, tepung, minyak, keju, garam, dan baking powder. Dan ayo kita sebutin rincian bahannya. Di sini sudah ada 1 pak keju cheddar. Lalu ada 8 buah pisang yang sudah hitam-hitam seperti ini ya teman-teman. Hitam dan bonyok tapi belum busuk ya teman-teman, hanya kelewat matang begitu. Lalu 500 gram air, kemudian minyak goreng secukupnya, 5 gram garam, 420 gram tepung terigu protein rendah, 5 gram baking powder. Nah, mari kita mulai. Masukkan tepung ke dalam baskom. Lalu masukkan garam. Setelah garam, baking powder masukkan. Lalu kita ambil kocekan, kocekan balon whisk begitu nama kerennya. Nah, ini kita aduk-aduk. Selagi masih kering kita aduk-aduk seperti ini supaya antara tepung, garam, dan baking powder menyatu dengan baik. Lalu kita ambil air dan kita tambahkan. Jangan semua dulu, sedikit demi sedikit begitu kita aduk-aduk seperti ini supaya tidak terlalu kebanyakan nantinya ya teman-teman. Jika sudah kira-kira cukup, hentikanlah begitu. Jadi jangan semua dimasukkan airnya dulu. Kita tambah sedikit-sedikit ya. Kita kocek-kocek atau kocok-kocok seperti ini. Dengan menggunakan alat seperti ini tuh lebih mudah teman-teman, lebih cepat larut tepungnya begitu daripada dengan sendokan biasa. Nah, aku tambahkan air lagi. Nah, seperti ini seterusnya begitu. Lalu diaduk-aduk lagi seperti ini. Nah, sekarang tepung dan air dan bahan yang lainnya sudah menyampur seperti ini. Terlihat ada gelembung-gelembung ya teman-teman. Nah, kekentalannya seperti ini nih. Ini sudah cukup kentalnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita akan sudahi. Nah, aku aduk sebentar lagi supaya memastikan. Nah, seperti ini kekentalannya tuh ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang ini aku istirahatkan dulu ya tepungnya. Aku akan memproses bahan yang lainnya seperti mengupas pisang begitu. Ayo mari kita sisihkan dulu. Nah, ini dia pisangnya. Ini tuh walaupun seperti ini nih tidak busuk ya teman-teman, isinya hanya bonyok begitu. Aku kupas ya. Ini satu. Jadi kalau kalian tuh di rumah ada pisang seperti ini, jangan dibuang ya, karena pisang kepok tuh sedap enak begitu. Paling ini nih yang seperti ini kan nggak usah dulu nih. Nah, yang sudah berair seperti ini, lalu kita potong. Di sini aku potong menjadi kira-kira 4 bagian seperti ini ya teman-teman tuh. Nah, seperti ini kita lanjutkan untuk mengupas semua pisangnya. Nah teman-teman, pokoknya jika kalian mempunyai pisang yang sudah matang atau kelewat matang seperti ini, kita bisa dibuat macam-macam. Bisa dibuat pisang nugget atau nugget pisang, atau yang aku buat seperti ini. Nah, sekarang aku sudah selesai ya memotong-motong pisangnya. Kemudian aku akan campurkan pisang potongnya ke dalam tepung yang tadi aku sudah aduk-aduk. Nah, ayo kita masukkan semuanya seperti ini. Kemudian aku campur dengan tepungnya ya. Nah, kita aduknya tuh pelan-pelan ya, dari dasar baskomnya ya teman-teman. Pisangnya nggak usah dikenyuk-kenyuk atau nggak usah dikoyak-koyak pisangnya. Nah, ini cuma membantu supaya tepungnya
membalut pisang begitu. Nah sekarang selesai, kita sisihkan dulu, kemudian aku akan siapkan kuali dan minyak. Ayo mari. Sekarang aku ambil kuali, lalu aku taruh di atas kompor. Aku pas-paskan, nyalakan api sedang atau besar terserah teman-teman ya. Sebaiknya sedang aja deh, takut nanti keburu gosong ya teman-teman. Nah kualinya sudah panas, aku cek, kemudian masukkan minyak. Setelah minyak panas, kemudian kita akan masukkan pisang yang telah kita cemplungkan ke dalam adonan. Sekarang aku lagi memilih-milih mana kira-kira yang pertama aku masukkan. Nah ini dia, aku masukkan ke dalam minyak panas. Lalu selanjutnya masukkan lagi. Ini harus ditutup dulu dengan tepung ya teman-teman, supaya terbalur dengan adonan tepung begitu. Nah masukkan lagi sambil menunggu yang di bawah sana tuh mengering begitu. Jadi menyusul satu demi satu dimasukkan supaya tidak lengket satu sama lain, maka menyicil begitu. Jadi setelah yang baru dimasukkan itu agak mengering, lanjut nyusul yang satu lagi begitu. Jadi jangan terlalu berdekatan waktunya, karena jika terlalu berdekatan atau terlalu sering kita menaruh adonan ke dalam minyak, nanti satu sama lain akan lengket. Jika kita balik nanti akan berdempetan ya teman-teman. Jadi dengan cara bagaimana supaya adonan pisang ini tidak berdempetan, kita ada jeda begitu, kira-kira beberapa menit setelah kita masukkan, kemudian yang lain baru menyusul satu demi satu begitu. Nah ini ada yang lengket, aku kerok ya, aku tambah lagi di sampingnya lagi yang ada celah begitu. Nah kita turunkan. Nah seperti ini teman-teman. Ini untuk yang baru pertama goreng atau untuk yang baru pertama mulai memasak menggoreng ya teman-teman. Karena dulu tuh aku di kampung ya langsung menaruh-naruh gitu aja teman-teman, nggak ada jeda waktu, aku langsung masukkan tuh semuanya. Jadi setelah mengering tuh gorengannya lengket semua dan akan susah untuk dipisahkan karena tidak ada jeda waktu aku menaruh adonannya ke dalam minyak panas ya teman-teman. Jadi ini aku sudah geser-geser ya yang sudah mengering itu, kemudian aku tambah lagi nih yang masih basah, aku masukkan ke dalam celah minyak lagi. Nah seperti ini, satu lagi. Nah begitu teman-teman seterusnya ya, karena kadang ada orang yang nggak bisa menggoreng langsung celup-celup gitu aja teman-teman. Jadi hasilnya akan pada koyak-koyak begitu satu sama lain, di samping-samping gorengannya tuh ada koyak-koyaknya, jadi si pisangnya ini menembus begitu. Kalau ini dengan cara ini pisangnya satu sama lain kan terpisah, tidak menyatu bukan ya, tidak menyatu antara adonan sebelah dan sebelahnya lagi karena sudah mengering baru kita masukkan begitu teman-teman. Tapi bagi yang sudah tahu ya sudah lewatkan saja. Ini untuk yang baru masak dan pertama menggoreng, kadang kita bingung teman-teman ya, bagaimana caranya supaya nggak lengket, supaya satu sama lain nggak berdempetan begitu. Nah begitulah kira-kira ya teman-teman. Bagi yang sudah mahir dan sudah profesional masak ya cek saja lah ya, karena kan sudah pinter begitu. Ini untuk yang belum pinter ya teman-teman. Nah sekarang nih sudah aku balikkan ya, ini udah kecoklatan seperti ini, kita angkat deh, jangan tunggu lama-lama takut gosong ya teman-teman. Ini tuh yang hitam-hitam itu tuh
sari-sari dari pisangnya teman-teman tuh keluar ya, kayak madu, semacam madu pisangnya keluar, jadi meletup-letup begitu. Nah, aku angkatnya satu demi satu. Aku menunggu nih yang sudah kering duluan atau yang sudah agak kecoklatan. Yang sudah agak kecoklatan duluan yang aku angkat, karena kan masing-masing kan menaruhnya nggak sama kan ya, jadi ngangkatnya pun begitu, jangan sampai semua diangkat begitu. Jadi menunggu setelah kering satunya baru satunya lagi, samalah seperti kayak kita baru memasukkan adonan tadi kan bertahap. Jadi mengangkat hasilnya pun secara bertahap ya teman-teman. Nah, kalian bisa lanjutkan atau aku akan lanjutkan adonan berikutnya. Sekarang aku akan tiriskan di sini dan aku akan masukkan yang belum digoreng lagi ke dalam kuali. Nah, ini adalah gorengan yang kedua kali dan ini yang terakhir ya teman-teman. Stoknya sudah habis tuh ya, selesai menggoreng. Di sini aku akan pisah-pisahkan lagi dari teman-temannya dengan menggunakan jepitan ini ya, supaya nggak lengket satu sama lain. Kita pisah-pisahkan. Jadi jangan dibalik kalau bawahnya belum coklat. Jadi membalik gorengannya hanya 2 kali saja ya teman-teman. Jangan dibolak dibalik begitu. Nah, ini belum aku balik, ini cuma dipisah-pisahkan dari satu sama lain begitu. Nah, seperti ini penampakannya ya teman-teman. Seperti apa ya? Mekar dan menggelembung gitu. Tapi jika tidak pakai baking powder maka adonannya tuh akan terlihat bantet dan tidak mekar ya teman-teman. Jadi dengan cara seperti ini cukup membantu supaya ini adonannya bergelembung. Nah, ini aku geser-geser karena untuk menaruh gorengan berikutnya yang masih di kuali ini nih ya, disusun di sampingnya supaya tidak tercampur dengan yang masih berminyak ini. Nah, sekarang aku ayo angkat 1, 2, 3 dan seterusnya semuanya angkat. Nah, sekarang sudah selesai menggoreng pisangnya, hasilnya seperti ini. Kemudian aku akan taruh di piring dan aku parutkan nanti di atasnya dengan keju cheddar. Nah, sekarang minyaknya sudah tiris dan aku akan taruh di atas piring. Ayo mari. Dan aku sudah siapkan piring, aku taruh di atasnya 1, 2, 3 dan selanjutnya. Nah, sekarang sudah selesai disusun di atas piring. Nah, sekarang aku sudah ambil keju cheddarnya, kemudian aku potong plastiknya untuk membuka. Nah, aku potong sebelah kanannya dulu, kemudian kirinya. Lalu aku kupas. Nah, sekarang sudah terkupas. Jika sudah terkupas, jangan semuanya dikupas karena untuk memegang, untuk pegangan tangan kita supaya tangan kita tidak memegang langsung kejunya ya teman-teman. Nah, seperti ini nih, ada di sisa di ujungnya. Kemudian dengan menggunakan parutan keju seperti ini, aku parutkan di atas pisang gorengnya seperti ini. Suka-suka kalian, mau banyak mau sedikit. Tuh ada yang jatuh. Banyak lebih enak, sedikit kalau misalnya kejunya cuma sedikit ya nggak apa-apa juga. Ini cuma buat hiasan doang supaya cantik penampilannya ya teman-teman. Karena pisangnya tuh sudah cukup manis dan pokoknya pisang tuh kalau sudah matang seperti ini tuh diapain aja enak. Jika tidak bisa makan gorengan seperti ini, tentu dibikin atau dibuat pisang nugget pun enak. Sebelumnya aku juga sudah membuat nugget pisang ya teman-teman. Kalian tinggal cek-cek aja, ada nugget pisang di situ ya. Nah, sekarang sudah jadi penampakannya seperti ini teman-teman. Sudah selesai deh. Nah, sekarang aku tinggal mau mencoba. Nah, aku tusuk satu nih. Bismillah. Rasanya tuh
manis gurih pokoknya ya. Ya pisangnya kan sudah matang, ditambah keju, tambah nikmat teman-teman. Ayo silakan mencoba teman-teman, jika ada waktu dan kesempatan. Jika ada pisang juga, jangan dibiarkan pisang busuk begitu saja. Sayang ya teman-teman, mubazir. Jadi dimanfaatkan, dibuatlah makanan seperti ini contohnya ya. Dan terima kasih sudah nonton. Sekian, wassalamualaikum, dadah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.